Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam sapaan firman Tuhan buat kita hari ini. Kita masih mengawali hari ini. Sebelum kita mengawali segala pekerjaan kita dan kesibukan kita masih diperdengarkan oleh firman Tuhan yang akan meneguhkan kita, yang menuntun kita, supaya kita mengerti jalan kemana arah yang harus kita tempuh. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita hari ini yaitu terambil dari Hosea pasal yang ke-14 ayat yang ketiga. Tetapi sebelumnya marilah terlebih dulu kita menyerahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, Hosea pasal yang ke-14 ayat yang ketiga dikatakan demikian. Bawalah sertamu kata-kata penyesalan dan bertobatlah kepada Tuhan. Katakanlah kepadanya, ampunilah segala kesalahan sehingga kami mendapatkan yang baik. Maka kami akan mempersembahkan pengakuan kami. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus dan diberkati Tuhan, firman Tuhan ini adalah ajakan untuk bertobat. Bertobat itu adalah satu hal yang penting yang harus bangsa Israel lakukan pada saat itu. Mereka harus menyesali segala perbuatan-perbuatan mereka, kejahatan demi kejahatan yang mereka lakukan dalam kehidupan mereka. Dan mereka harus mengungkapkan satu persatu apa yang menjadi dosa-dosa mereka dan memohon ampun kepada Tuhan. Menyesali dosa-dosa mereka, mengungkapkan segala apa yang mereka sudah lakukan, dan memohon ampun kepada Tuhan. Sebenarnya apakah yang sedang terjadi dalam kehidupan bangsa Israel ketika zaman Hosea? Pada zaman Nabi Hosea, bangsa Israel hidup dalam ketidaktaatan. Mereka secara bebas melakukan perbuatan-perbuatan dosa dan hidup menurut kehendak mereka sendiri. Mereka tidak pernah mengandalkan Tuhan. Mereka tidak pernah mendengarkan Tuhan. Bahkan mereka selalu menyembah berhala. Ini yang menyakitkan buat Tuhan. Oleh karena itulah Tuhan mau murka kepada bangsa Israel ketika itu. Dan Nabi Hosea lah yang dipakai Tuhan. Dan inilah cara yang terakhir bagi Tuhan untuk mengingatkan bangsa Israel ketika itu. Sampai-sampai Nabi Hosea diperintahkan untuk menikahi seorang wanita tunasusila, yaitu Gomer. Itu untuk mengungkapkan saudara-saudara bahwa Gomer itu selalu mengejar laki-laki yang lain. Itu ungkapan daripada dosa-dosa bangsa Israel. Mereka yang selingkuh rohani, menduakan Tuhan dalam kehidupan mereka. Itu adalah gambaran yang Tuhan mau ungkapkan kepada mereka. Makanya mereka dimintakan untuk bertobat. Karena apa? Karena Tuhan sudah marah. Sampai Tuhan mengatakan, aku akan membinasakan engkau, hai Israel. Siapakah yang dapat menolong engkau? Inilah perkataan Tuhan kepada mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, melalui firman Tuhan buat kita hari ini yang dikatakan tadi, bawalah sertamu kata-kata penyesalan. Jadi menyesallah dengan segala dosa-dosa yang sudah dilakukan oleh bangsa Israel. Itu yang dimintakan Tuhan kepada mereka. Dan bertobatlah kepada Tuhan. Artinya mereka harus berbalik kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, kenapa mereka harus berbalik dari dosa mereka? Sebab dosa akan membinasakan umat Israel. Dosa membinasakan manusia. Itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-23 itu. Upah dosa ialah maut. Dosa pasti melahirkan maut. Ketika manusia melakukan dosa, maka hidupnya sedang digerogoti oleh dosa itu sendiri. Ketika kita membiarkan dosa semakin besar, semakin banyak, dan kita tidak segera
bertobat kepada Tuhan, maka itu akan membinasakan hidup kita, membinasakan kerohanian kita, tanpa kita sadari bahwa itu akan menghancurkan dan membinasakan kita. Sama seperti sebuah pohon yang besar, yang kuat, ya, yang kelihatan dia memang kokoh, tetapi ternyata di satu ketika hujan yang lebat dan angin yang kencang, pohon itu roboh. Dan setelah diteliti, saudara-saudara, ternyata pohon itu sudah kosong di dalamnya karena digerogoti oleh rayap dan semut. Bapak Ibu, saudara-saudara, demikian juga dengan dosa. Dosa itu menggerogoti kehidupan kerohanian manusia. Ketika kita tidak menyadari dan segera bertobat dari dosa-dosa kita, menyesali dan meminta ampun kepada Tuhan, maka kita sedang dibinasakan oleh dosa-dosa kita. Kita akan hancur dan Tuhan akan marah. Tuhan akan menghukum kita karena dosa-dosa kita. Bapak Ibu, saudara-saudara, firman Tuhan ini juga menjadi renungan buat kita, yang mengingatkan kita supaya setiap kita juga harus menyadari, menyesali, dan mengakui segala dosa-dosa kita, dan menjauhkan diri kita dari keinginan-keinginan dosa-dosa itu lagi. Jangan sampai kita lakukan lagi dosa itu, sehingga Tuhan pasti akan berkenan kepada kita. Tahukah kita, Bapak Ibu, saudara-saudara, ada banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita itu disebabkan oleh dosa kita. Mungkin rumah tangga kita yang retak itu karena kita sedang berdosa di hadapan Tuhan dan kita terlalu sombong dan angkuh. Mungkin satu dengan yang lain tidak mau menyadari dan tidak merendahkan diri, sehingga hancurlah rumah tangga. Ekonomi kita juga mungkin sedang hancur. Karena apa? Karena kesombongan. Kita menganggap bahwa yang kita dapatkan itu hanya karena dari diri kita, padahal Tuhan yang memberkati. Ada begitu banyak pergumulan-pergumulan kita. Kesehatan kita sudah sering juga terganggu. Itu juga mungkin karena kesalahan demi kesalahan kita, dan kita belum bertobat, sehingga Tuhan menghukum kita dengan segala penyakit-penyakit yang ada bersarang dalam tubuh kita. Oleh karena itu, makanya ketika kita mau bertobat dan menyesali dosa-dosa kita, maka Tuhan akan memulihkan kita. Apapun yang menjadi pergumulan-pergumulan kita, apapun yang menjadi persoalan-persoalan kita, Tuhan akan memulihkan. Makanya saudara-saudara, dimintakan kepada Tuhan, bertobatlah kepada Tuhan dan katakanlah kepadanya ini, ampunilah segala kesalahan sehingga kami mendapatkan yang baik. Makanya ketika kita diampuni oleh Tuhan dan mengakui kesalahan-kesalahan kita di hadapan Tuhan, maka Tuhan pasti akan mendatangkan yang baik kepada kita. Bapak Ibu, saudara-saudara, di sini diingatkan di ayat 3, di ayat yang keempat, sebenarnya apa yang mereka harus akui. Ada dua hal. Yang pertama, Asyur tidak dapat menyelamatkan kami. Itu harus mereka sebutkan. Supaya apa? Supaya terpatri dalam hidup mereka, yang menyelamatkan mereka bukanlah manusia, tapi yang menyelamatkan mereka itu adalah Tuhan. Sama seperti kita juga, saudara-saudara, yang melepaskan kita, yang menolong kita, dan yang menyelamatkan kita dari kebinasaan itu hanyalah Tuhan. Dan yang kedua, saudara-saudara, yaitu apa? Ya Allah kami kepada yang kedua, dan kami tidak akan berkata lagi ya Allah kami kepada buatan tangan kami. Artinya mereka jangan menyembah Tuhan lagi, Tuhan yang lain selain Tuhan. Mereka harus menyembah Tuhan saja. Mereka harus percaya kepada Tuhan. Itu yang mereka harus akui. Maka ketika itu mereka mulai percaya kembali kepada Tuhan, maka Tuhan akan memulihkan, maka Tuhan akan melepaskan mereka dari kekejaman Asyur itu sendiri. Bukan Asyur yang menyelamatkan mereka, bukan Asyur yang bisa melepaskan mereka, tapi tangan kasih Tuhan yang bisa melepaskan mereka. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, ini juga menjadi renungan buat kita supaya kita boleh mengungkapkan segala dosa-dosa kita. Apapun yang menjadi dosa-dosa kita, kita akui itu di hadapan Tuhan, kita sesali semua dosa-dosa kita, dan kita mohon ampun di hadapannya. Maka Tuhan akan mengembalikan segala sesuatu, sehingga kita juga harus memuji, memuliakan nama Tuhan. Semoga firman Tuhan ini bermanfaat bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Berkatilah itu. Jadikan kami tetap percaya dan hanya mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan manusia. Sebab hanya dari-Mu-lah keselamatan, dan dari-Mu-lah semua berkat demi berkat. Terima kasih Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Bapak Ibu saudara-saudara, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Tetaplah percaya kepada Tuhan, jangan andalkan manusia, tapi sembahlah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu besok. Teruslah mendengarkan firman Tuhan. Salam.